selamat pagi khususnya kepada Ibu dosen. Dalam video ini kami akan membahas tentang kajian mutakhir ilmu negara. Untuk materi utama yaitu saya sendiri, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman yang lainnya. Selamat menonton. Indeks Negara Gagal adalah sebuah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Wadah Pemikir Amerika Serikat Fund for Peace dan majalah Amerika Foreign Policy sejak tahun 2005. Daftar ini bertujuan untuk menilai kerentanan negara terhadap konflik atau kekacauan dengan memberikan peringkat kepada semua negara-negara berdaulat yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ada cukup data yang tersedia untuk dianalisis. Setiap indikator dinilai pada skala 0 sampai 10, dengan 10 adalah intensitas terendah atau paling stabil dan 10 adalah intensitas tertinggi atau paling tidak stabil, menciptakan skala yang mencakup 0 hingga 120. Negara gagal ini merupakan negara yang dianggap gagal memenuhi persyaratan dan tanggung jawab dasar suatu pemerintahan berdaulat. Selanjutnya, kejahatan negara. BRIN mendefinisikan kejahatan negara sebagai penyimpangan yang dilakukan organisasi negara yang di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua aspek yang menyangga definisi ini. Yang pertama, sudah ada norma perilaku masyarakat internasional atau sebagian bahkan sudah ditetapkan sebagai norma hukum yang tidak boleh dilanggar oleh negara. Dengan demikian, secara sosiologis dapat dikatakan bahwa negara serta lembaga negara dapat menjadi pelaku tindakan menyimpang dan pelanggaran hukum yang juga memiliki konsekuensi berupa sanksi atau hukuman. Dan yang kedua, prinsip keadilan juga terrefleksikan dalam norma-norma hukum internasional ini. Sehingga berdasarkan prinsip itu, ketika ada unsur pelanggaran hak asasi manusia, maka di situ pasti terdapat unsur kejahatan. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Dan dalam demokrasi liberal ini, keputusan-keputusan itu lebih mayoritas kepada kebijakan-kebijakan di bidang-bidang pemerintahan yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan-keputusan pemerintah itu tidak melanggar sesuai dengan hak-hak individu seperti yang sudah tercantum dalam konstitusi. Demokrasi liberal secara sederhana ialah paham penyelenggaraan negara di mana yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Nah, triangulasi itu berarti kita itu menggunakan berbagai sudut pandang yang berbeda untuk menangkap dimensi yang berbeda dari fenomena yang sama. Nah, tujuannya itu yaitu untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dari fenomena tersebut. Kemudian di dalam triangulasi ini kita itu bisa menggunakan satu metode ataupun lebih dalam triangulasi. Adapun metode dalam triangulasi itu ada yang pertama triangulasi teori, kemudian ada triangulasi investigator, triangulasi lingkungan dan sebagainya. Nah, semuanya itu memiliki tujuan berbeda dan melihat perbedaan pendapat mengenai fenomena tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negara memiliki pengertian, yaitu negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Adapun fungsi dari negara yaitu 1. Melaksanakan penertiban, 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, 3. Melakukan pertahanan, 4. Menegakkan keadilan. Adapun pengertian media menurut para ahli komunikasi. Menurut Ahmad Rohani, media adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia yang berfungsi sebagai perantaraan, sarana atau alat untuk proses komunikasi atau proses belajar mengajar. Menurut Arsyad, media adalah dapat diartikan sebagai perantaraan atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima, atau media di sini disebut dengan software atau hardware. Media berdasarkan asal mulanya disebut dengan bahasa Latin yaitu medius. Medius dapat dimaknai dengan pengantar atau perantaraan. Media mempunyai jenis-jenis yaitu pertama media visual, 2 media audio, 3 media audio visual, dan yang terakhir multimedia. Media mempunyai fungsi yaitu 1. Fungsi media untuk sumber informasi dan pengetahuan, 2. Sebagai mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan jika kejahatan genosida merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan. Gambar-gambar yang kalian lihat pada saat ini merupakan salah satu contoh kejahatan genosida yaitu Holocaust. Baik, sekian tugas proyek dari kelompok 3. Jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan dan semoga
materi yang dibahas di dalam video ini dapat